Hasto Kristianto terlihat semakin putus asa. Hasil sadapan KPK yang diperdengarkan di ruang sidang meskipun dibantah mengarah kepada dirinya, bahkan kepada Ibu Megawati Soekarno Putri, tapi terdengar sekali keotentikan atau keorisinalan dari apa yang diperdengarkan di ruang sidang itu. Jangan pernah sekali-sekali mengorbankan kemanusiaan itu. Kami tidak bosan membela Hasto sekuat-kuatnya, membela Hasto sepenuh-penuhnya. Kalau memang tidak ada bukti keterlibatan Hasto, uangnya bukan dari Hasto, majelis hakim harus berani bebaskan. Ada saksi yang bilang ada perintah ibu tentang pergantian antar waktu anggota DPR. Nah sayangnya emang gak dijelasin siapa sosok ibu yang dimaksud. Tapi banyak yang berspekulasi kalau sosok ibu ini adalah Megawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang lanjutan kabar mengenai Mama Ketum ya, yang disebut-sebut dalam persidangan si Sekjen Moncong Kura-Kura baru-baru ini ya. Ya sebetulnya bukan disebut-sebut sih ya, tetapi memang terungkap dalam persidangan ya ketika diperdengarkan gitu ya penyadapan telepon yang dilakukan sekira tahun 2019 lalu. Tetapi seperti biasa bukan politikus namanya kalau tidak mengelak dan berusaha menyelamatkan diri. Jadi para kader Kebo akhirnya menyangkal ya teman-teman ya, ramai-ramai gitulah ya, bahwa yang disebut sebagai ibu ya dalam penyadapan itu bukanlah Mama Ketum. Waduh. Kalau begitu kira-kira siapa yang dimaksud ibu ya dalam penyadapan tersebut? Coba sebutkan. Ya mungkin saja memang bukan Mama Ketum ya, tetapi Mama Lampir mungkin. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Jangan pernah sekali-sekali mengorbankan kemanusiaan itu. Jangan pernah sekali-sekali mengorbankan kemanusiaan itu. Dan mereka pasti kalah oleh kita. Keluar ya keluar. Sama gua doyan. Kurang ajar ya. Netizen yang bukan si Sekjen Moncong Kura-Kuranya yang kurang ajar teman-teman ya. Tetapi netizen yang menulis ya, membuat caption di badan video dengan bold background warna merah gitu ya. Malin kundang katanya. Nggak tahu aja ini ada orang yang sedang belajar acting. Ini actingnya paling keren loh. Kemarin nangis-nangis ya kan karena nggak laku ya, sekarang ya berubah lah ya. Actingnya nggak nangis-nangis lagi, tapi ya macak sebagai seorang orator ulung ya. Malah disebut malin kundang. Kasihan kali aku sama orang yang satu ini. Lanjut. Tim kuasa hukum meyakini saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan sangat lemah dan tidak bisa membuktikan keterlibatan Hasto. Adakah saksi-saksi yang menjelaskan bahwa mereka mengalami langsung, melihat langsung, mendengar langsung, dan tahu langsung bahwa uang itu bersumber dari Pak Hasto? Tidak ada. Ini sebenarnya mengadili siapa persidangan ini nih? Apa mengadili ulang Agustianitio? Apa mengadili ulang Wahyu Setiawan? Apa ini persidangan Saiful Bahri? Apa? Kami tidak bosan membela Hasto sekuat-kuatnya, membela Hasto sepenuh-penuhnya. Kalau memang tidak ada bukti keterlibatan Hasto, uangnya bukan dari Hasto, majelis hakim harus berani bebaskan. Saya sudah katakan sejak berulang-ulang ya, sejak dulu, sejak
kami masih membuat konten di channel sebelumnya bahwa seorang sekjen masa sih memilih kuasa hukum bukan ahli hukum, malah ahli nujum. Jadinya yang macam kayak gini gitu loh. Ya kan? Masa kelasnya sekjen ya nggak bisa bayar pengacara sekelas Hotman Paris atau siapalah gitu ya yang rekam jejaknya jelas, yang ketika membela kliennya dalam berbagai kasus itu ya seringkali menang kan begitu. Nah ini nggak jelas ini pernah menang membela kliennya apa enggak, karena rekam jejaknya belum teruji, karena menurut saya ini bukan seorang ahli hukum ya, tapi seorang ahli nujum. Lanjut. Megawati terseret suap Harun Masiku bareng Hasto. Guys, kabar baru nih. Dengar-dengar Megawati bisa ikut keseret loh di kasus suap Harun Masiku bareng Hasto. Soalnya, waktu persidangan kemarin ada saksi yang bilang ada perintah ibu tentang pergantian antar waktu anggota DPR. Nah sayangnya, emang gak dijelasin siapa sosok ibu yang dimaksud. Tapi banyak yang berspekulasi kalau sosok ibu ini adalah Megawati. Tapi guys, pengacara Hasto yaitu Roni Talapesi langsung bantah kalau maksud perintah ibu itu nggak ada kaitannya sama Megawati. Soalnya yang bilang perintah itu adalah Saiful Bahri. Dan orang ini emang sering banget nyatut nama orang buat kepentingan dia pribadi. Kalau kalian percaya apa enggak nih guys, kalau perintah ibu itu bukan dari Megawati? Iya, gini aja ya kan. Ya memang nggak ada menyebutkan apa namanya itu disuruh ibu, perintah ibu ini yang dimaksud adalah mama ketum, ya memang nggak ada ya kan, nggak ada sebutan seperti itu, kalimat seperti itu nggak ada. Tetapi kalau memang itu ditampik ya, maksudnya bahwa bukan yang dimaksud perintah ibu yang dimaksud bukan mama ketum, ya sebutin kira-kira siapa gitu loh, mama lampir kek ya kan, ini pelet kek ya. Sundel bolong kek, yang jelas jangan cuma apa namanya itu menampik aja gitu ya. Sebutkan kira-kira yang dimaksud ibu itu siapa. Lanjut. Jika perintah ibu bukan dari Megawati, mengapa tidak ada klarifikasi tegas dari Hasto atau PDIP mengenai siapa sosok ibu yang dimaksud? Apakah kebiasaan Saiful Bahri mencatut nama orang lain cukup untuk mengabaikan bukti rekaman yang menyebut perintah ibu? Mengapa Hasto tidak memberikan klarifikasi langsung mengenai perintah ibu dan memilih untuk menunda penjelasan? Nah, ya kan seharusnya klarifikasi ya secara apa namanya resmi partai terbesar di Indonesia ya kan, bahwa yang dimaksud perintah ibu itu bukan ibu ya kan. Iyalah kita semua tahu kok ya kan, kalau bukan politisi ya kan, kalau tidak mengelak, kalau tidak membela diri, kalau tidak menyelamatkan diri, kalau tidak pura-pura merasa benar, bukan politisi namanya. Kami sudah mengerti itu. Tapi minimal gitu ya. Ya buatlah klarifikasi secara resmi bahwa yang disebut ibu dalam persidangan, dalam penyadapan itu bukan mama ketum kami, melainkan itu adalah mama lampir. Nah, ngomong yang jelas gitu loh, kira-kira siapa yang dimaksud. Hehehe. Lanjut. Hasto Kristianto terlihat semakin putus asa hasil sadapan KPK yang diperdengarkan di ruang sidang, meskipun dibantah mengarah kepada dirinya, bahkan kepada Ibu Megawati Soekarno Putri, tapi terdengar sekali keotentikan atau keorisinalan dari apa yang diperdengarkan di ruang sidang itu. Karena alasan-alasan kemanusiaan itu, kenapa sekarang pintu itu ditutup hanya karena saya dijadikan sebagai suatu target. Maka biarlah saya yang masuk ke tahanan KPK, tetapi saudari Tio yang sudah menjalani penjara, sudah bebas murni, hendaknya jangan lagi dilakukan berbagai halangan-halangan sehingga jiwa kemanusiaan itu sepertinya tertutup. Sulit memutus keterkaitan kasus ini hanya sampai pada Saiful Bahri, Doni Tri Istiqomah, Kusnadi, termasuk Agustiani Tio Fridelina saja, menganggap mereka ini pencatut nama bosnya, apakah itu Hasto Kristianto atau ibu itu sendiri, dalam kaitannya dengan pergantian siapa yang bakal duduk sebagai anggota DPR RI, dalam hal ini Harun Masiku, tentu saja tak akan selesai di tangan mereka. Mereka ini hanyalah operator lapangan sesuai perintah bosnya saja. Keputusasaan Hasto Kristianto terlihat dari apa yang disampaikannya setelah keluar dari ruang sidang.
Ia mulai berbicara aspek-aspek kemanusiaan terhadap Agustiani Tio Fidelina, seolah KPK sudah melakukan kezaliman yang luar biasa. KPK dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila yang dianut oleh negara ini, sesuatu yang seperti disambung-sambungkan saja agar terlihat gagah dan benar. Ketika ketidakadilan terjadi, maka disitulah respek terhadap kemanusiaan itu akan hilang. Sehingga ini seharusnya menjadi concern kita bersama. Kalau toh saya memang ditarget secara politik untuk masuk tahanan, masuk penjara, dengan melakukan upaya daur ulang terhadap suatu proses hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, tetapi jangan pernah sekali-sekali mengorbankan kemanusiaan itu. Ini Pancasila kita. Istilah mencatut nama untuk orang yang sehari-hari bekerja untuk kita rasanya kurang tepat, apalagi dalam sistem organisasi yang ketat menerapkan sistem komando atasan bawahan yang rigid dan sangat kaku. Bawahan mustahil berani mencatut nama bosnya secara serampangan tanpa sepengetahuan dari bosnya itu, kecuali memang dia ingin mati atau berhenti. Seleksi untuk orang yang menjadi bawahan atau anak buah dalam organisasi yang ketat seperti itu saja sulitnya minta ampun. Mereka itu adalah orang-orang pilihan. Banyak sekali pintu yang harus dilewatinya untuk sampai ke posisi bawahan seperti itu. Bahkan mereka harus rela pasang badan kalau terjadi sesuatu kepada bosnya itu. Mencatut nama sebagai kebiasaan seperti yang dikatakan pengacara Hasto Kristianto kepada Saiful Bahri kiranya tidaklah pas. Dan itulah yang kita sebut mencatut nama. Mencatut nama, sering mencatut nama. Gitu loh. Kan itu keterangan berdiri sendiri. Kan terbukti. Tadi saudari Tio menyampaikan, saudara Saiful ini kebiasaannya adalah membawa nama orang. Gitu loh. Dan itu sudah terbukti. Jadi menurut saya, janganlah kita framing-framing bahwa seolah-olah ini sudah terkait dengan pimpinan-pimpinan partai. Ini adalah perintah dari partai. Bukan. Secara organisasi, ya karena menjalankan putusan dari Mahkamah Agung. Itu clear. Mencatut nama akan lebih tepat dikatakan benar-benar sudah melakukan pencatutan nama adalah terhadap orang yang sama sekali tidak dikenal. Kalaupun dikenal, tapi tidak dekat atau sekedar kenal begitu saja. Di era seperti saat ini, memang pencatutan nama itu kerap sekali terjadi. Tiba-tiba saja foto kita, akun kita, atau bahkan nomor kontak kita dipakai oleh orang lain untuk kepentingan yang bukan kepentingan kita. Tapi kalau orang yang dikatakan mencatut nama itu adalah anak buah kita, memang sehari-hari bekerja untuk kita, tak bisa serta-merta dikatakan dia itu sudah mencatut nama kita. Apalagi kalau sudah berkaitan dengan masalah hukum. Mungkin KPK harus menghadirkan saksi ahli bahasa untuk menjelaskan apakah seorang Saiful Bahri yang merupakan stafnya Hasto Kristianto dalam kasus ini bisa dikatakan sebagai seorang pencatut nama. Berharap saksi-saksi dalam lingkaran Hasto Kristianto termasuk Wahyu Setiawan mengaku bahwa uang suap adalah dari Hasto dan adanya perintangan penyidikan itu tak akan mungkin terjadi. Apalagi kasus ini sudah 5 tahun lalu dan sudah disidangkan dan tidak ada nama Hasto disebut di dalamnya. Terdakwa sudah menjadi terpidana dan sudah pula menjalani hukumannya. Wajar saja Hasto dan kuasa hukumnya wanti-wanti mengatakan ini adalah kasus daur ulang dan Hasto sedang ditarget. KPK tentu saja tidak sedang main-main. Sampai pula pada pencekalan terhadap orang yang sudah menjalani hukumannya. Yang menarik nanti saksi dari mantan penyidik KPK yang disebut-sebut pihak Hasto sebagai kesemuanya sebagai saksi yang memberatkan. Berkali-kali juga saya katakan bahwa kasus Hasto ini adalah usaha KPK untuk memperbaiki diri dan kinerjanya di masa lalu yang dianggap jeblok di bawah pimpinan Firly Bahuri.
Ya, menurut saya yang putus asa, Bang, ya, saya mau mengomentari, seorang, pengamat politik media sosial barusan teman-teman ya, yang sepertinya memang seorang, pengajar atau seorang dosen, dan barusan kita sudah mendengar, pendapatnya hampir 7 menit ya, 6 menit lebih, dan saya tertarik dengan, pendapatnya di bagian-bagian depan tadi. Yang katanya itu, si Sekjen Moncong Kura-Kura sudah mulai putus asa katanya. Menurut saya yang putus asa bukan hanya Sekjen Moncong Kura-Kura, tetapi juga Mamak Ketum, ya kan. Karena dia sudah mulai menyadari ketika si Sekjen Moncong Kura-Kura itu ditahan, ya, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dan dilakukan penahanan, ya Mamak Ketum sudah mulai menyadari bahwa cepat atau lambat pasti akan menyeret namanya karena PAW tersebut, ya. Pergantian antar waktu yang dilakukan terhadap siapa itu, pokoknya kader, Kebo gitu ya, yang berhalangan tetap ya, kemudian digantikan oleh si Harun Masiku, itu ditandatangani oleh Mamak Ketum gitu loh. Jadi sekarang yang menurut saya bukan hanya putus asa, tapi sudah kejang-kejang. Karena sebentar lagi Mamak Ketum akan dimintai keterangan sebagai saksi ke persidangan dan besar kemungkinan juga akan naik status menjadi tersangka dan dihadiahi, rompi oren. Waduh 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 waduh. Lanjut. Ya teman-teman ya, ternyata sudah, selesai videonya. Sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan ya tadi di bagian depan. Nah, kita lihat bersama video tentang, kuasa hukum ya si Sekjen Moncong Kura-Kura yang memang rada kurang beres menurut saya secara pribadi. Sudah sering saya katakan sejak dulu ya, bahkan ketika masih, bikin konten di channel sebelumnya bahwa sebaiknya pilih kuasa hukum itu yang paten lah, ya kan, yang jelas rekam jejaknya. Masa sekelas Sekjen, ya kan, partai terbesar di Indonesia pula, ya kan. Kalau Sekjen Partai Umat, pantas lah, ya kan, nggak bisa membayar, pengacara, kelas berat, ya kan. Ini Sekjen partai terbesar di Indonesia, yang dijadikan kuasa hukumnya bukan ahli hukum gitu loh, malah ahli nujum. Kira-kira, ya kan, bisa nggak dia membela kliennya sampai menang, ya? Menang ya di persidangan. Aduh, kalau menurut saya sih nggak mungkin ya. Ya kan, karena dia seorang ahli nujum bukan ahli hukum. Ya tadi sudah kita lihat bareng-bareng bagaimana ketika dia berkomentar, ya kan, kacau semua akhirnya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya, jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung ya, kurang tepat penggunaannya atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.